Senyum bahagia mengembang di bibir Haris. Ia mengulurkan tangan kirinya pada Andrea, mengisyaratkan pada istrinya itu untuk menggandeng tangannya lagi. Andrea awalnya hanya mengerutkan alisnya melihat tangan suaminya, sampai akhirnya ia meraih tangan tersebut. Mereka berjalan kembali memandang fokus ke depan ke arah yang sama. Andrea, bagaimana kalau seandainya kita memiliki anak? Ide yang bagus bukan? Tanya Haris tiba-tiba. Kalau begitu aku hanya bisa bilang, pilih aku. Baru aku bersedia mengandung anak-anakmu. Andrea berbalik menggoda suaminya. Haris hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Di pinggir taman tersebut, tepatnya di depan pintu masuk, ada satu sosok yang memperhatikan mereka sedari tadi. Pasangan muda tersebut tidak menyadari bila sedang diawasi karena posisi mereka yang membelakangi sosok tersebut. Sosok itu adalah Sandra. Terlihat jelas kemurkaan dari sorot matanya. Dia mengeluarkan handphonenya dan menghubungi sebuah kontak dengan nama My Sugar Daddy. Setelah beberapa saat, orang tersebut mengangkat panggilan Sandra. Habisi dia, ucap Sandra dengan kata-kata yang dingin sedingin es. Gadis itu kemudian berjalan kembali menuju ke kamarnya seusai mengakhiri panggilan tersebut. Dia berpikir tidak ada seorang pun yang mendengar percakapan itu karena di sana sudah sangat sepi. Tidak ada orang lain di sana selain mereka bertiga. Tapi Sandra salah. Setelah ia berlalu, muncul Wisnu dari balik saung di sudut taman. Ia sejak tadi sudah memperhatikan gerak-gerik Sandra. Laki-laki itu melirik sekilas kepada pasangan yang tengah asik bercanda tersebut dan tersenyum licik sebelum akhirnya ia juga berlalu. Di hari berikutnya, Andrea memiliki jadwal meeting dengan bagus untuk membahas event yang akan berlangsung nanti malam. Menjelang sore baru meeting tersebut selesai. Setelah itu, ia mengecek booth-nya sekali lagi sebelum akhirnya ia kembali ke resort. Saat ia tiba di sana, sudah hampir petang. Ia harus bersiap-siap untuk kencan nanti malam bersama suaminya. Ketika membuka pintu kamar, ia melihat Haris sedang duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya. Sedang konferensi meeting, tanya Andrea pelan-pelan. Haris mengangguk. Dengan jari telunjuknya, ia menunjuk ke jam tangannya, memberi isyarat pada istrinya untuk segera berganti baju. Mengerti maksud di balik isyarat tersebut, Andrea menganggukkan kepalanya sedikit sebelum berjalan menuju ke kamar tidur. 15 menit kemudian, Andrea keluar memakai baju santai motif bunga-bunga. Make up-nya juga hanya simple, soft natural. Dengan dandanan sederhana, ia terlihat memukau. Sementara Haris, dia hanya memakai jaket casual dipadukan dengan jeans. Mereka terlihat serasi satu sama lain. Tepat saat mereka akan masuk ke mobil Haris, tiba-tiba handphonenya berdering. Haris mengerutkan kedua alisnya sebelum mengangkat panggilan tersebut. Ya,
Raut wajahnya berubah tidak senang ketika berbicara di telepon. Apa? Sekarang? Andrea masih berdiri diam saja di samping suaminya. Ya, tunggu di sana. Aku akan datang sekarang. Haris mengakhiri panggilan tersebut setelah kata-kata yang terakhir tadi. Andrea menoleh kepada suaminya sambil menaikkan alisnya, seolah-olah bertanya, "Ada apa?" "Sandra sakit. Aku harus mengantarnya ke rumah sakit sekarang." "Aku bisa menyuruh Wisnu untuk mengantarnya jika dia mau," ucap Andrea. "Tidak perlu. Dia tidak akan mau jika bukan aku yang mengantarnya." Haris membalikkan badannya dan bergegas berjalan kembali ke lobi. Andrea terdiam untuk sejenak sebelum akhirnya berjalan mengikuti Haris dan bertanya, "Haris, lalu bagaimana denganku?" Laki-laki itu menghentikan langkahnya sejenak. Ia menoleh pada Andrea dan berkata padanya, "Bisakah kamu menungguku di sini? Aku akan segera kembali setelah mengantarnya, oke?" Dengan hati yang berat, ia mengangguk. "Baiklah, cepat ya." Haris sempat mencium keningnya sebelum berjalan kembali ke resort. 5 menit kemudian, Andrea melihat Haris membantu Sandra masuk ke dalam mobilnya dan mereka keluar dari resort. Gadis itu menunggu suaminya dari pukul 6:30 sampai pukul 11:30 malam. Tidak ada panggilan telepon maupun pesan SMS dari suaminya itu. Pun handphone suaminya tidak bisa dihubungi. Dia sudah lelah menunggu. Saat dia ingin kembali ke kamarnya, Wisnu yang kebetulan melintas di ruang tunggu menghentikan langkahnya. "Loh, kamu masih di sini? Belum pergi?" Wisnu bertanya dengan ekspresi keheranan. "Ya, seperti yang kamu lihat, ada sesuatu yang terjadi, dan aku dicampakkan di sini." Nada suara Andrea penuh dengan kesedihan. Mengetahui bosnya yang mungkin sedang kecewa, Wisnu bertanya kembali dengan hati-hati. Mau pergi denganku? Masih ada waktu sebelum acara kembang api dimulai loh." Ya, sebenarnya Wisnu hanya ingin membuat hati gadis itu senang. Andrea terlihat berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, tunggu sebentar ya. Aku akan membawa Hunter ke sini." Wisnu kemudian berlari secepatnya ke kandang kuda dan membawa Hunter menuju ke pintu masuk resort tersebut. Hunter adalah kuda milik Wisnu yang diadopsi dari pemilik lahan yang dibeli oleh Andrea dulu. Karena mereka tidak mungkin membawanya ke Surabaya, jadi dia memutuskan untuk menitipkan kuda tersebut di mini zoo milik Andrea. Andrea terbengong seperti tidak percaya ketika ia melihat asistennya membawa seekor kuda di depannya.